Masuk kalau berani. Waktu jadi host Dunia Lain Om tuh kan dulu itu program lama ya. Lama itu 6 tahunan. Berapa episode tuh Om sebenarnya? Episode banyak banget. Karena kan dari mulai episode seminggu sekali sampai seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, 4 kali masa. Jadi tergantung kan, karena itu bisa permintaan kan, karena memang kan banyak kali waktu zaman dulu banyak banget lah. Ali buat jadi 5 kali, dibikin jadi 2 tim, 3 tim malah. Oh, saya cuma 1, saya sendiri, krunya 3. Nah, 1 survei, 1 syuting, 1 ngedit. Nah, kita mulai ngobrolin Dunia Lain ya. Yang paling rame dan yang paling memorable pada saat itu kan episode Lawang Sewu, kemudian yang Gong itu yang di Sumedang. Nah, kita mulai ceritain lagi nih Om, kira-kira pengalaman serem apa aja nih yang dialami sama kru, sama Om Haris sendiri ketika proses syutingnya di Lawang Sewu. Oke, kalau Lawang Sewu itu memang awal itu kan Lawang Sewu itu, nah seperti sekarang ya, pasal udah bagus, udah dulu tuh kita masuk itu tempat memang agak terpekai, dulu belum ada masih pagar seng gitu, dan itu aromanya tinggi udar, tapi bagus kalau secara gambar, kalau untuk itu bagus. Itu memang pada waktu awalnya kita masuk di kota itu, jam 2 itu gitu. Bang, kalau kita masuk itu siang atau malam atau sore, itu kayak ada yang pegang kita kayak di kerangkul gitu. Gimana kayak di bawah, di atas urusan. Masih karena kan itu kan 3 lantai. Iya. Itu siang ya, itu kayak itu siang aja sampai Kayak merinding apa kayak ada yang dengar full kayak yang ada kayak solang. Iya, benar ya itu virus gitu. Dia tuh siangnya masih lama mengertian masih apa ya, Mbak bilang kalau kita kan bicara kan, kalau misalnya gue biasanya setelah gelap, setelah maghrib, pagi. Iya, ketika Ini nggak siang pun kita memang dia kuatannya memang dahsyat. Betul. Nah, pada saat proses syuting episode Lawang Sewu, siapa nih yang menentukan lokasi di basement nih? Kalau menentukan lokasi kita memang pertama kan gini, jadi besar gambar juga, pertama itu, kedua juga berdasarkan ini ikat. Di mana sih yang banyak penunggunya di pas ini? Akhirnya juga bahwa ada paranormal yang kita di kunci sana ya, kita juga di yang pastinya sini nih gitu. Betul. Nah itu kan. Coba termasuk di teman-teman kenyataannya yang benar-benar itu tempatnya itu sunyi, tidak terganggu kan. Ujungnya itu kan benar-benar tinggal sendiri dan dia tidak boleh tahu kalau di situ. Dan di bawahnya air ya kalau masalah ya. Dulunya air ini gini, itu kan tempat itu kan bangunan Belanda, di mana tempat itu adalah bukan penjara sebenarnya. Awalnya tempat buat sirkulasi udara. Jadi kalau di zaman sekarang AC gitu, AC itu asal ambil, dia sebenarnya sungai. Nah sungai itu ada ke situ. Nah, angin dan sungai itu balik ke atas. Cuman katanya ketika pendudukan penjajahan Jepang, kemudian ruangan itu dipakai buat eksekusi tahanan. Yang itu posisi berdiri. Iya. Sebenarnya posisi berdiri pada edukator apa nggak itu berdiri. Iya. Gitu dia memang. Jadi memang penjaranya dipisah sih nggak berdiri ya. Dan satu hal lagi memang kan si goibnya itu kan dengan tempat lembab kan. Betul kan, dia kan tempatnya kan tempat air di kota. Makanya pada betah di sana. Di samping dulu punya sejarah kelam di sana ya, bekas pembantaian di situ, tahanan semua. Dan buat kita acara di penjagaan di situ pas banget nih tempatnya. Nah, kalau yang aku ingat Mas, ketika peserta uji nyali yang ke episode Lawang Sewu itu dulu kan sempat booming tuh, dia katanya seminggu setelah jadi peserta uji nyali dia meninggal. Waktu itu rame. Nah, belum bisa diceritain nggak Mas itu? Itu sebenarnya enggak itu sih enggak. Jadi gini, itu sebenarnya Lawang Sewu itu sertanya tuh kan kita dari sekitar ada situ Silver Hotel, cuman karena kita tidak boleh memberitahu atau dia untuk menghitung jaraknya. Kita tutup tuh matanya supaya tidak melihat lokasi di mana yang akan dijadikan lokasi nyali. Kedua adalah kita bawa yang jauh tuh, kayak kita muter-muter pakai mobil kemana, soalnya kan jauh mana gitu kan, kota lain di luas banget apa. Paling gitu juga dekat situ. Cuman ya kayak sana dia. Dan pas sudah masuk, nah
pagi buka baru kita kasih tahu. Sampai datang gini lain, kita kasih tahu nih. Oh, sebelumnya nggak dikasih dulu, nggak dikasih tahu juga. Itu lawan sewu. Karena kenapa? Karena kalau misalnya kita kasih tahu, mungkin ya orang sekitar kan mesti punya pengalaman dengan lokasi tersebut kan. Sudah tahu ceritanya seperti Dia lah, oh, saya pernah sih dulu ngiri-ngiri gitu, seperti apa. Jadi nggak surprise lah kalau kita lihat. Makanya kita tutup itu. Nah itu, kan ada sekitar 4 lokasi kita nginap di di hotel di setelah itu. Ya, dapat akhirnya itu. Dia berani dan dia mau nyoba, kan boleh. Dari itu dibilang kan dia menyerah tuh. Ya, itu kan dia melihat satu penampakan di situ kan. Itu dia menyerah dan ada suara-suara juga kan di tanah. Nah itu kan kayak lorong kecil, kalau misalnya suara kecilnya kayak gembang-gembang gitu kan. Tuh dia bilang itu Seronji. Akhirnya udah dia menyerah dan jemput. Udah, nah itu setelah itu baru gimbal gosip. Adalah itu berita meninggal atau sih nggak, ternyata itulah ada sebuah tabloid baru yang dia memakai gosip itu untuk memainkan opahnya dia. karena dulu episode itu rame banget, jadi digunakan untuk kesempatan promosi yang bulat itu karena dia baru ya. Op dan KB gitu dia. Nah, kalau yang aku ingat itu kan begitu si pesertanya melambaikan tangan ke kamera nih Mas, lorong yang digunakan untuk Mas Hari lewat itu penampakan sosok perempuannya di arah belakang sana. Jadi Mas Hari masuk dari sebelah depan. Oke, tapi di belakangnya ada lighting ya, kalau nggak salah ya, kalau nggak sepasti. Saya itu kita ya ini jadi gini. Dunia lain itu kita nggak pernah pakai palpasinya, ya kita selalu pakai king merah. Betul. Cuman pas Mas itu pun ya itu kan seingat aku ya. Jadi posisi penampakannya itu di lorong belakang, pesertanya kan di sini. Dia melambaikan tangan karena dia nggak kuat. Kemudian Mas Hari datang. Ketika lighting kamera yang dibawa sama Mas Hari nyala, terus si perempuannya hilang tuh. Nah, pada waktu itu apa nih Mas yang Mas Hari ingat? Ketika masuk gitu, Mas Hari juga ikut ngeliat tak penampakan itu? Oh enggak. Itu waktu di Lawang Sewu berarti Mas masih dengan kondisi terbuka mata batin. Terbuka. Mas waktu itu lihat penampakan apa selain perempuan yang nampak di uji nyali itu? Kalau bentuknya itu di atas itu kayak ada orang pakai jubah di atas tuh. Dia jadi lantai 2. Kalau itu si lain yang kayak penampakan bilang ada kuntilanak ya. Itu kayak noni Belanda lah. Kuntilanak itu kayak noni Belanda lagi. Tapi pakai jubah. Pakai jubah putih. Tingginya manusia normal atau besar? Manusia normal. Ada yang ukurannya besar loh pasti. Itu orang besar di lantai 2 karena kan itu kan dia kan bahasa Jin kan dia ukurannya tidak bisa tinggi, bisa kita bisa kecil sekali, bisa lebih tinggi banget bisa. Atau dia ke kita aja gimana? Dan itu kebanyakan yang kayak gitu-gitu terbawa oleh ini mitos. Oke. Atau misalnya orang sekitar melihat ada perempuan yang lagi sedang suka di jendela, nah jadi orang yang itu kebayang dengan sosok itu jadi itu dia gitu apa kayak dia itu menggambarkan sosoknya seperti itu gitu. Kan memang itu asli sih. Tapi yang dialami kru dan teman-teman Kalau kru nanti banyak ya, kalau kru banyak di itu diganggu pada tuh proses praproduksi. ya. Contohnya kayak misalnya di setting atau apa, kali kita kan kita pencarkan kreatif di mana, lighting di mana, masing-masing dengan tugas ya kan. Nah, ada yang cerita menarik nggak, Om? Itu waktu itu pernah dari satu kru perempuan, dia mau ke kamar mandi ditemani oleh kru laki-laki, cuman justru dia takut malah kru laki-lakinya. Karena pada waktu di kamar mandi itu dia melihat sosoknya itu. Yang noni Belanda? Bukan, malah hitam besar lagi, hitam besar. Oh, beda lagi berarti. Bukan yang diceritain sama Mas Hari tadi yang perempuan dan yang yang tinggi besar, bukan. Dia ini full hitam semua. Iya. Dan itu ngelihat matanya merah di belakang. Karena dia kabur. Dia yang laki-laki ini. Si itu malah tinggal, si perempuan itu malah tinggal di sini. Perempuannya malah ditinggal Tinggal di WC. Sampai dia
Ya antara kata lucu dan ini sih yang lucu dan juga kita sering serem juga ya. karena kan pertama lu takut ninggalin gua ya gua takut lah begitu gitu. Iya. Emang bisa di setiap bulan banyak sih dulu ya. Ada nggak mas satu kru yang waktu itu sempet kapok gitu atau sempet ngerasa aduh kru udah deh kayak gitu nggak ya? Tapi yang digangguin banyak banget tuh yang di pas di Lawang Sewu ya. Karena katong kayak si Kenatip tadi apa dia tuh berdua di lantai 2 atau apa tiba didekati sama warga yang enggan gitu bahkan sedih tuh kebanyakan yang mereka nggak seperti itu. Setelah produksi, post produksi itu ada hal unik lagi nggak? Dan situ pas produksi itu pas katanya sebenarnya pun sebelum ini sih kita kan suka review ya di hotel kita setelah syuting kita review kan kalian di luar rumah kalau mau lihat ini kan semua kita nggak ada dulu kan kita lebih hadis nah itu makan terus itu kita shock dulu udah beli dia atau apa atau makan itu ada ini nih gitu apa kan gitu oh iya pakai itu dan itu kan kalau nggak salah Lawang Sewu adalah salah satu episode dunia lainnya itu menang di acara Asia Television Award. Itu benar-benar lagi periksa kan semuanya kan keabsahannya gitu kan imbal lari kan gitu. Apakah ada settingan gimmick? Ya itu nggak ada gimmick. Itu setelah dipikir semua kan situ di apa di Asia Television Award itu tuh menang episode yang Best Reality Show. Iya. Kita lawannya lo TV Jepat sama TV Discovery juga. Kalau dari lokalnya kita ada di stasiun televisi apa ya? Oh, nanti kayak Ihon. Tayangan loh, kalau nggak salah. Itu dia masuk ke ini nominasi, cuman nggak benar. Dan dunia lain Lawang Sewu ini salah satu yang terseram loh. Ya gitu. Nah, memang nempel sekarang gitu. Betul. Saya pernah waktu itu mencoba untuk balik ke sana, emang masih sama suasananya. Sebenarnya emang lebih bagus. Ya kalau seramnya sih udah nggak terlalu pas ini nggak kayak dibilang. Udah kan soal pariwisata sekarang. Kalau nggak salah itu waktu itu ada paranormal yang manggil jinnya gitu. Oh nggak kalau waktu di Lawang Sewu belum? Lawang Sewu belum. Lawang Sewu itu dulu kita manggil kayak kita manggil orang yang bisa visualisasikan kan kita itu panggil dia bisa melukis seperti apa ini apa wujudnya seperti apa perkiraan seperti apa gitu. Nah itu kalau dia biasanya gini bukan disuruh dia kayak dia melihat dia masuk dia dulu kayak berdiam dulu sebentar baru dia bisa gambar. Itu apa aja nih mas yang digambar? Ada berapa gambar pada saat proses? Kalau nggak salah ada sabun kan lumayan serang. Kalau orang bilang kayak modelnya kayak leak kan bukan leak dia kayak lidahnya kalau orang bilang barong gitu dia panjang mata besar. Jadi kan gimana tadi kadang-kadang kan jin bisa berubah bentuk ya. Jadi apa yang bisa kayak tadi petunjuk diubah putih. Jadi itu kayak barong baling ya yang lidah menjulur mata ya kayak juga yang benar-benar itu. Itu kan sebenarnya apa ya uyut-uyutnya ini aja si gaib itu lah. Ya kadang-kadang kalau yang jadi kayak seperti kayak teman kita ada juga kayak gitu kan semacam lah gitu. Itu jadi nanti bisa apa aja seru gitu pak. Yang seru ada lagi mas? Kalau di Semarang di Basel pernah di satu nggak tahu itu masih aktif atau nggak pak di Kota Tua dia ada salah satu gereja apa situ itu nyari dia juga dia kan bersih itu aja penampakan sih enggak tapi si peserta kalau saya di rambutnya di kibas itu kelihatan di kamera. Itu kelihatan banget di kamera. Dan apa yang dirasa sama peserta? Kalau peserta bilang ini kayak ada tangan yang gini tapi antara Iqbal dilihat itu kan gelap ya itu bisa kayak ada tangan tapi kalau saya bilang itu kan kayak ada berebut angin emang ada angin di situ dia bilang enggak karena lampu akan kan karena dua kan antara karena angin atau karena dipakai tangan atau benda lah gitu itu enggak. Pesertanya perempuan atau apa? Pesertanya perempuan juga. Kita kan selalu ada backupnya. Jadi kalau kita tuh banyak kali bisa
mengadakan suatu pesta. Jadi kita sampai 3 peserta gitu, kita tanya yang mana balik semua, oke beres balik. Artinya kalau misalnya yang satu tiba-tiba dia menyerah, kita coba satu lagi. Oke. Sampai menyerah juga kasih lagi gitu. Jadi memang kita ada backup itu ya, supaya kan nggak terlalu sebentar juga, nggak terlalu lama juga gitu. Tapi memang kalau Jawa Tengah saya ada di Semarang, Lawang Sewu, di Jogja itu di Serius tuh, di Jogja tuh di Giama itu Makantil, ada di bekas pabrik gula di Maluki semua dulu pernah. Nanti kita bahas lagi itu ya Mas ya. Oh siap. Tapi itu juga nggak ada suara pintu kebuka juga lewat tadi gitu. Rambutnya panjang gitu, terus pas udah mulai mendekat TV kan, TV kan di pas gitu. Iya. Dan mendekat TV dia tengok ke saya. Pas saya dengan matanya tajam itu. Ekspresi tajam. Wah itu tajam. Terus saya benar takut itu. Untold Story, lain dunia, hari panca, masuk kalau berani.